Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses kehidupan manusia tak luput dari ujian, baik itu ujian yang berupa tentang kecintaan terhadap dunia, hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sisi lain, manusia tak luput dari patah hati tentang kehidupannya. Mari berikut kita simak, kita renungkan mutiara hikmah, bagaimana cara kita mengobati setiap sakit hati atau patah hati dalam kehidupan sehari-hari. Semoga menjadikan motivasi saling belajar untuk perbaikan diri kita. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Karena di antara kata kunci kenapa kita ngerasa patah hati ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, karena kita merasa memiliki dengan orang tersebut. Maka sakit hati itu wajar-wajar saja. Yang tidak boleh adalah berlebihan sakit hati, sampai memendam sakit hati, kemudian jengkel berlebihan, marah berlebihan, sampai kemudian dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana Ustadz Hilman? Ya jawabannya adalah, kalau ada orang yang pernah hinggap di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, langsung husnuzon. Barangkali Allah sedang merencanakan orang lain yang jauh lebih baik daripada orang yang pernah hinggap di hati kita. Masya Allah. Mau sampai kapan kita memendam namanya, menyebutkan orangnya, sedangkan kita tidak pernah berada dengan dirinya dan dirinya pun pergi dari kehidupan kita. Jadi benarlah firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hatimu akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka langkah pertama kalau kita sakit hati karena cinta ataupun karena yang lain lah ya, jawabannya zikir gitu. Ingat sama Allah. Barangkali selama ini kita jauh dari Allah, sehingga dengan sakit hati itu membuat kita ada getaran energi memperbaiki diri dengan Allah. Mungkin selama ini fokus kita sama si doi terus, ya dikit-dikit sama dia terus, malam dihabiskan untuk chattingan dengan dia terus. Kemudian Allah pisahkan sakit hati kita karena memang sengaja selama ini ada waktu yang seharusnya kita dengan Allah, tapi malah dengan orang yang belum haknya bagi kita. Jadi tidak usahlah kemudian kita stres berlebihan dengan orang yang pernah menyakiti kita. Percayalah, di depan itu sudah ada orang yang Allah rencanakan sebagai pengobat hati dalam kehidupan kita. Jangan terlalu sibuk bersandar kepada manusia, karena manusia itu hakikatnya lemah. La haula wala quwata illa billah. Tapi bersandarlah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mampu menjadi sandaran terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar, sudah saatnya sejadah kita menjadi tempat sujud kita yang terbaik. Kalau sudah tidak ada telinga manusia untuk mendengar curhatan kita, sudah saatnya telapak tangan menengadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin dengan doa, dan yakinlah kalau Allah sudah mau, kun fayakun, maka jadilah.